Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses pendidikan dan latihan. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan maupun pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Seperti digambar, yaitu tertera kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Dapat berpengaruh kepada kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya, kapabilitas kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku akan berpengaruh kepada kapabilitas kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Dan yang paling atas yaitu kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, akan berpengaruh kepada kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Selanjutnya yaitu kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Di sini ada pihak pertama, yaitu pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Selanjutnya pihak kedua yaitu penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajaran dan pengelola satuan pendidikan. Dan pihak ketiga yaitu pengguna lulusan, mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid adalah alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur, atau bisa disebut real. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi dasar. Itu kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan kompetensi membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian, sedangkan kompetensi membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, sedangkan kompetensi menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat, dan kompetensi berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila, sedangkan dalam kompetensi bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Nah, untuk selanjutnya yaitu hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Untuk tahap yang kedua, yaitu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan,
pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau bisa disebut fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, bahkan sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Dan yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik secara kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapatkan keleluasan berekreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebih